Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang format bab 1 di dalam penelitian tindakan kelas. Oke. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah membahas seluk-beluk mengapa PTK itu dilakukan, apa dan bagaimana. Ya. Saya ulangi lagi, PTK itu dilakukan untuk mengobati permasalahan yang ada di dalam kelas. Nanti teman-teman jika lupa ya, bisa lihat video sebelumnya. Oke, bahwasanya PTK ini dilakukan untuk mengobati permasalahan yang ada di dalam kelas. Permasalahan itu melingkupi berbagai macam, entah itu implementasi kurikulum, penggunaan media, atau mungkin tentang masalah kompetensi atau keterampilan dalam berbahasa. Nah, itu masalah. Maka dari itu harus diselesaikan menggunakan PTK, penelitian tindak kelas. Oke. Kita akan membahas masalah latar belakang ya yang ada di dalam penelitian tindak kelas. Dan ini tentunya terdapat di dalam bab 1. Terdapat di dalam bab 1. Oke. Di dalam latar belakang ini kita harus memunculkan kondisi yang ideal yang diharapkan. Dalam artian begini, kondisi yang ideal itu adalah kondisi yang tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, ini merupakan dasar kita membuat PTK. Ya, kondisi yang diharapkan bahwasanya siswa kelas 7B semisal itu mampu menulis puisi secara ekspresionis, misal seperti itu. Menulis puisi dengan baik, menulis puisi yang mendasar pada lingkungan sekitar. Nah, itu semisal tentang materi puisi. Setelah itu yang kedua adalah kondisi nyata. Yaitu apa? Masalah pembelajaran, ya, masalah pembelajaran yang ada di kelas disertai data pendukung ya. Jadi dalam latar belakang ini teman-teman sekalian ya harus menyertai data. Data itu bisa berupa satu wawancara dengan guru. Kita tampilkan saja wawancara dengan guru. Dalam artian apa? Partner, ya, partner yang akan kita ajak. Hasil wawancara itu kemudian kita sampaikan intinya bahwasanya di kelas 7B ini mengalami masalah di dalam menulis puisi. Itu perlu disampaikan. Ya, itu perlu disampaikan di dalam latar belakang. Ya, disertai data pendukung. Data pendukung ini bisa jadi ya kita meminta sampel contoh puisi siswa, ya puisi siswa. Ya, kemudian kita bisa tulis ulang puisi itu kemudian dimasukkan di latar belakang atau mungkin dipotret kemudian ditaruh di latar belakang ya, potret kecil saja ya sebagai data pendukung. Nah, itu di latar belakang itu ya. Nah, itu penyebab timbulnya ya, penyebab timbulnya mengapa kelas 7B itu kesulitan menulis puisi. Nah, ini kan banyak ini timbulnya nih. Satu, mungkin minat baca mereka kurang. Itu bisa jadi. Kedua, mungkin metode guru mengajar itu kurang tepat. Ketiga, permasalahan implementasi kurikulum ya, mungkin RPP ya, RPP yang telah dirancang itu ternyata nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru tindakan atau solusi. Tindakan atau solusi. Nah, tindakan ini posisi kita yang telah saya sebutkan tadi itu, kita seolah-olah menjadi dokter membuat ramuan yang mujarab untuk kelas tersebut.
karena mengalami gangguan, karena mengalami masalah. Seperti itu. Oke, itu di dalam latar belakang ya. Nah, terus di dalam latar belakang itu ya memuat seperti ini ya. Kita bisa gunakan pola segitiga terbalik. Pola segitiga terbalik. Yang seperti saya katakan tadi itu kondisi ideal, permasalahan, akar, tindakan, dan alasan. Nah, ini merupakan satu teori dalam menyusun paragraf. Ya, dari umum ke khusus atau umum ke spesifik. Umum ke spesifik. Oke, ini polanya seperti itu. Ini membantu teman-teman mahasiswa sekalian di dalam menulis latar belakang. Nah, bisa jadi kondisi ideal itu dibuat 2 paragraf, atau mungkin permasalahan ini dibuat 3 paragraf. Yang penting polanya itu adalah pola segitiga terbalik, dari umum ke khusus. Oke, nah seperti ini nih polanya ini ya, membuat latar belakang. Ya, misal ada contoh seperti ini. Peningkatan motivasi dan kemampuan menulis teks eksplanasi melalui penerapan pendekatan proses pada siswa kelas 8E SMP Negeri 9 Surakarta. Oke, nah di sini itu Bapak menggambarkan proses segitiga terbalik pada pola slide sebelumnya. Yang isi perinciannya seperti ini ya. Ini ya, perlu apa ya? Perlu Bapak ingatkan. Ternyata di dalam latar belakang itu didukung dengan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Oke, apa, mengapa, bagaimana. Satu ya, menulis eksplanasi di SMP. Nah, ini perlu kita gambarkan dulu di paragraf awal-awal itu penting juga saya agar siswa memiliki kemampuan memaparkan pikiran, jelas perbedaannya dengan teks yang lain, sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah ini pendahuluan di dalam menulis teks eksplanasi. Nah, ini ya, ini contoh poin-poin yang bisa dijabarkan teman-teman sekalian ini ya. Nah, ini yang kedua, ada masalah siswa kelas 8E SMP Negeri 9 Surakarta semisal. Nah, ini data. Ini data. Data ini bisa diambil dengan satu wawancara dengan guru. Yang kedua adalah kita dapat langsung melihat nilai pengambilan nilai tentang teks eksplanasi itu, menulis teks eksplanasi itu. Bentuknya adalah tulisan eksplanasi siswa. Ternyata 50% siswa tidak termotivasi pada kegiatan menulis teks eksplanasi. Yang kedua, 40% siswa tidak mampu mencapai skor KKM. Masalah ini, problema ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masalah ini. Maka apa? Harus dipecahkan. Sebelum itu dipaparkan dulu penyebabnya itu apa. Dipaparkan dulu penyebabnya itu apa. Ternyata itu saat digali itu ternyata satu, tugas menulis dengan metode langsung. Ternyata guru menggunakan pendekatan metode langsung. Coba buat teks eksplanasi. Caranya gimana? Cari internet. Nah, misal seperti itu. Contoh-contoh metode langsung atau tanpa diterangkan. Yang kedua, siswa tidak berkesempatan menulis dengan proses kreatif yang seharusnya ia bisa lakukan. Yang ketiga, hasil tulisan siswa hanya dibaca guru. Jadi guru hanya membaca, memasukkan nilai, sudah. Tidak ada interaksi atau pembimbingan saat siswa menulis eksplanasi. Tidak ada timbal balik, tidak ada perbaikan. Jadi teks eksplanasi itu hanya sekedar dikumpulkan, kemudian dinilai guru, setelah itu selesai. Habis itu ganti materi. Nah, masalah itu. Ya, masalah itu karena siswa tidak tahu evaluasinya apa.
kurangnya apa. Lah, setelah itu ya, setelah itu baru muncul ya, muncul apa? Penerapan metode pembelajaran menulis eksplanasi yang mampu memperhatikan proses menulis, yaitu apa? Dengan pendekatan proses ya, dengan pendekatan proses. Nah, ini obatnya ini obatnya ini. Obatnya untuk menulis, belajar menulis teks eksplanasi ya. Di sini itu bahasanya itu ini sebagai obatnya, ramuannya yang insya Allah mujarab ya, mujarab ya, meliputi tahap pra penulisan atau pemilihan topik, pembuatan kerangka, selanjutnya penulisan dan pasca penulisan, koreksi antar siswa. Jadi pendekatan proses ini adalah pendekatan di mana pendekatan ini siswa itu berinteraksi dengan teks itu. Teks dibuat, tukarkan ke siswa, kurangnya apa, dikembalikan lagi, diperbaiki. Kemudian guru juga berperan, ya, guru juga mengembalikan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan arahan, memberikan kritik yang membangun. Nah, seperti itu. Itu yang ada di dalam latar belakang masalah. Oke, teman-teman sekalian, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ini cara kita membuat proposal pada bab 1, yaitu pada latar belakang masalah. Oke. Nah, oke, rumusan masalah ya yang kedua. Umumnya dirumuskan dengan kalimat tanya dan relevan dengan judul. Nah, ini perlu diingat teman-teman sekalian ya. Oke, polanya seperti ini. Apakah T dapat meningkatkan M1 siswa? Nah, T itu apa sih? Oke, kita bahas. Apakah T dapat meningkatkan M2 siswa? Oke. Nah, T ini berupa apa? Tindakan. Ya. T ini berupa tindakan. M1 ini apa? Ayo. Nah, berupa minat, motivasi. Ya. Oke, kalau M2 itu apa? Berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan di dalam tema atau topik pembelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh rumusan masalah. Jika ada seperti ini, judul seperti ini, peningkatan motivasi dan kemampuan menulis teks eksplanasi melalui penerapan pendekatan proses pada siswa kelas 8E SMP Negeri 9 Surakarta. Rumusannya adalah apakah penerapan pendekatan proses, nah ini tindakan nih, dapat meningkatkan motivasi menulis teks eksplanasi siswa kelas 8E SMP Negeri 9 Surakarta. Oke, ya ini tadi yang saya katakan. T adalah tindakannya, M1 adalah proses peningkatan motivasi. Yang kedua, apakah penerapan pendekatan proses dapat meningkatkan keterampilan menulis? Nah, tindakannya ini ya seperti yang di rumusan 1. Kemudian M2-nya adalah keterampilan menulis. Nah, tujuan juga sama ya, dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan. Oke, ya. Ya, tujuan sama, tujuannya adalah meningkatkan motivasi menulis teks eksplanasi ya, dikaitkan dengan rumusan masalah. Jadi ini menjadi benang merah ya, judul, rumusan masalah, tujuan ini harus berkelindan ya, nyambung ya, ada benang merahnya ya. Judul latar belakang, judul pendahuluan, nanti ada yang namanya rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Oke. Seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Sama rumusnya ya. Meningkatkan motivasi ya dengan kata kerja ya, meningkatkan seperti ini. Oke. Manfaat hasil penelitiannya. Nah, dikemukakan manfaatnya bagi siswa, guru, sekolah, kolaborator. Nah, ini dikemukakan berkaitan langsung dengan hasil penelitian. Nah, ini contohnya ini ya. Ini contoh redaksinya seperti ini ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ada empat hal yang dijabarkan ya, siswa, guru, sekolah, dan juga
kolaborator. Oke, ini perlu diingat teman-teman sekalian. Nah, kajian pustaka, kerangka berpikir hipotesis. Oke. Pada bagian ini akan kita bahas pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya. Ya. Nanti kita membahas lebih detail bagaimana menyusun bab 2. Karena proses ini penting ya. Mengapa kok penting? Kita menjadi seorang guru, kita harus bisa melaksanakan PTK. Karena itu menjadi bekal ya untuk kita dalam membantu partner guru kita, guru yang ada di sekolah maupun antar sekolah yang membutuhkan ramuan yang kita miliki. Ya. Posisi guru itu penting, ya. Selain dia itu juga mengajarkan, mentransfer knowledge, ya, pengetahuan, dan juga mentransfer sikap, menularkan sikap, dia juga bisa meneliti, setidaknya membantu ya, temannya atau teman guru. Nah, di sisi lain, PTK ini juga menjadi satu syarat ya, di mana sebagai kenaikan pangkat ya bagi Bapak Ibu guru kita yang PNS ya, atau mungkin sebagai syarat untuk kelulusan PPG bagi Bapak Ibu guru kita yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan ya maupun PPG di luar jabatan ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Video selanjutnya kita akan bahas pada format bab 2. Demikian dari saya Henry Trias Puguh Jatmiko dari STKIP Alikma Surabaya. Salam literasi. Oke.